Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat siang. Perkenalkan nama saya Hilda Aulia dari Prodi Pendidikan Administrasi Perkantoran, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta. Oh ya nih teman-teman, kali ini aku bakal ngebahas sedikit tentang otomatisasi tata kelola humas dan keprotokolan, yaitu ruang lingkup keprotokolan. Jadi yang bakal kita bahas di sini yaitu yang pertama ada pengertian keprotokolan, yang kedua ruang lingkup keprotokolan, yang ketiga unsur-unsur keprotokolan, yang keempat asas-asas protokol, yang kelima tujuan protokol, dan yang keenam kegiatan-kegiatan yang ada di keprotokolan. Selanjutnya yaitu pengertian keprotokolan adalah suatu julukan yang bersifat filosofi terhadap seseorang yang menerima hak protokoler serta melaksanakan ketentuan keprotokolan sebagaimana mestinya. Dan julukan terhadap suatu kegiatan yang mengaplikasikan ketentuan-ketentuan keprotokolan yang meliputi aturan-aturan mengenai tata tempat, tata upacara, dan tata penghormatan. Ruang lingkup keprotokolan. Yang pertama, tata tempat. Yang kedua, tata upacara. Yang ketiga, tata penghormatan. Ruang lingkup yang pertama yaitu tata tempat. Dalam bahasa Perancis, tata tempat disebut dengan presence, yang berarti dahulukan. Sementara itu, secara etimologis, tata tempat diartikan sebagai penataan atau pengaturan bagi orang-orang yang layak didahulukan. Pada hakikatnya, tata tempat mengandung 3 unsur, yaitu yang pertama, siapa yang lebih berhak didahulukan. Yang kedua, siapa yang memperoleh hak penerimaan prioritas dalam urutan. Dan yang ketiga, orang yang berhak memperoleh urutan tempat untuk didahulukan adalah seseorang dikarenakan jabatan, pangkat, dan status, serta kedudukannya di dalam negara, pemerintah, atau masyarakat, serta institusi tertentu. Selanjutnya, yang kedua yaitu tata upacara. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2010 tentang keprotokolan menjelaskan bahwa tata upacara adalah aturan untuk melaksanakan upacara dalam acara kenegaraan atau acara resmi. Tata upacara adalah tata urutan kegiatan, yaitu bagaimana suatu acara harus disusun sesuai dengan jenis aktivitasnya, terutama jenis kegiatan, bahasa pengantar yang dipergunakan, dan materi aktivitas. Secara umum, tata upacara terbagi menjadi 2. Yang pertama yaitu tata upacara bendera, adalah aturan untuk melaksanakan upacara yang di dalamnya terdapat pengibaran bendera dengan diiringi lagu kebangsaan Indonesia Raya. Yang kedua, yaitu tata upacara bukan bendera, adalah aturan mengenai upacara dalam acara-acara yang tidak terdapat pengibaran bendera, walaupun harus terdapat bendera. Bendera tersebut sudah dalam keadaan berkibar pada tiang. Dan ruang lingkup keprotokolan yang terakhir, yaitu tata penghormatan. Tata penghormatan adalah aturan untuk melaksanakan pemberian hormat bagi pejabat negara, pejabat pemerintahan, perwakilan negara asing, dan atau organisasi internasional, dan tokoh masyarakat tertentu dalam acara kenegaraan atau acara resmi. Penghormatan yang dimaksud meliputi yaitu penghormatan dengan bendera negara, penghormatan dengan lagu kebangsaan, bentuk penghormatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Unsur-unsur protokolan. Yang pertama yaitu tata cara, yang kedua tata krama, dan yang ketiga yaitu petugas. Unsur-unsur keprotokolan yang pertama yaitu tata cara. Tata cara adalah hal yang menentukan tindakan yang harusnya dilakukan dalam suatu acara tertentu. Perbuatan atau tindakan tersebut sesuai dengan aturan atau adat kebiasaan tertentu yang sudah ditetapkan dan harus ditaati dengan saksama oleh peserta upacara. Unsur-unsur keprotokolan yang kedua yaitu tata krama, adalah etiket tertentu yang pada prinsipnya harus diikuti dan mencerminkan tata sopan santun dalam pergaulan. Oleh karena itu, pada setiap acara dipergunakan kata-kata yang baik, benar, tepat, menurut tinggi rendahnya jabatan seseorang atau kedudukan seseorang. Unsur-unsur keprotokolan yang ketiga yaitu petugas. Petugas protokol merupakan petugas pelaksana yang terlibat dalam penyelenggara acara kenegaraan atau acara resmi. Petugas protokol mempunyai peran yang sangat penting agar acara bisa berjalan tertib, khidmat,
rapi, lancar, dan teratur, dengan memperhatikan ketentuan dan kebiasaan yang berlaku, baik secara nasional maupun internasional. Selanjutnya yaitu asas-asas protokol. Yang pertama yaitu ada timbal balik. Yang kedua, ketertiban dan kepastian hukum. Yang ketiga, keseimbangan, keserasian, dan keselarasan. Dan yang keempat yaitu kebangsaan Indonesia yang berbineka tunggal ika. Tujuan protokol. Yang pertama, memberikan penghormatan kepada pejabat negara, pejabat pemerintahan, perwakilan negara asing, dan atau organisasi internasional, serta tokoh masyarakat tertentu, dan atau tamu negara sesuai dengan kedudukan dalam negara, pemerintahan, dan masyarakat. Yang kedua, yaitu menciptakan hubungan baik dalam tata pergaulan antar bangsa. Yang ketiga, memberikan pedoman penyelenggaraan suatu acara agar berjalan tertib, rapi, lancar, dan teratur sesuai dengan ketentuan dan kebiasaan yang berlaku, baik secara nasional maupun internasional. Pembahasan kita yang terakhir nih, yaitu kegiatan-kegiatan protokol. Yaitu ada penerimaan tamu atau audiens, perjalanan atau peninjauan, pengaturan rapat atau pertemuan, peresmian proyek. Yang kelima, penyelenggaraan resepsi upacara Hari Besar Nasional dan Keagamaan. Yang keenam, apel bendera. Dan yang ketujuh, ada pelantikan, serah terima jabatan, dan pelepasan. Jadi, kegiatan-kegiatan keprotokolan ini ada 7 kegiatan. Sekian yang dapat saya sampaikan terkait otomatisasi, tata kelola humas dan keprotokolan, yaitu ruang lingkup keprotokolan. Semoga dapat bermanfaat. Apabila ada salah-salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.